Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Pada kesempatan kali ini kita perlu adanya kajian tentang teori sosial, di mana pada lingkungan sekitar saat ini banyak sekali problematika pada generasi remaja yang memang menjadi gangguan dan menjadi pengaruh besar dalam melaksanakan kehidupan sosial mereka, terutama dalam konteks negatif seperti halnya bullying, dan juga geng motor, dan juga hamil di luar nikah. Selain itu banyak sekali komunitas-komunitas yang ilegal yang itu bisa menjadi gangguan remaja untuk masa depan mereka. Pada saat ini kita perlu mengkaji tentang teori lingkungan sosial atau sosial ekologi teori menurut Urie Bronfenbrenner, yaitu teori sosial ini menjadi pengaruh besar dengan berbagai tingkat lingkungan seperti mikrosistem, keluarga, sekolah yang sering menjadi interaksi di setiap harinya. Nah, ini juga sangat pengaruh dengan media-media yang menjadi kebijakan untuk mengganggu problematika pada lingkungan sosial remaja saat ini. Menurut teori lingkungan sosial atau sosial ekologi teori yang dikemukakan oleh Urie Bronfenbrenner, jadi cara penanganan lingkungan sosial yang negatif memiliki berbagai nilai. Yang pertama, harus ada pendekatan holistik. Holistik ini harus ada perbaikan dari setiap lapisan lingkungan yang mempengaruhi remaja. Nah, perbaikan saat ini remaja saat ini tidak bisa diperbaiki melalui omongan atau dakwah, ya. Tapi harus bisa menjadikan karakter sejak dini, harus menguatkan karakter sejak dini.
Nah, menurut teori yang dikemukakan oleh Yuri Bronfenbrenner ini yakni penguatan karakter yang dimulai sejak dini sehingga pada saat memasuki remaja hingga dewasa anak-anak ini bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dan cara penanganan yang kedua yakni adanya kebijakan pendidikan, program keluarga dan pengawasan media. Nah, di sini menjadi nilai aktif yang mempengaruhi kegiatan lingkungan sosial yang dilakukan oleh setiap remaja saat ini. Jika memang ada program keluarga yang sangat baik, maka sosial lingkungannya pasti juga akan baik. Tapi kalau semisal ada problem di dalam keluarga itu, maka bisa jadi para generasi saat ini memiliki gangguan tersendiri, baik dari karakter maupun dari konteks yang lain. Dan cara yang ketiga yaitu meningkatkan budaya komunitas yang harus selaras dengan berbentukan lingkungan positif, seperti halnya hal-hal baik yang bisa menjadi pengaruh baik dalam lingkungan remaja. Sekiranya tidak ada efek dari komunitas-komunitas yang buruk seperti geng motor, seperti komunitas yang menimbulkan bullying. Hal itu menjadi gangguan dalam proses pembentukan karakter ataupun menciptakan kualitas budaya komunitas yang baru. Maka kesimpulan pada kajian kali ini yaitu pentingnya kita menjaga karakter individual mulai dari sejak dini hingga remaja dan juga dewasa. Ya, itu timbul karena baiknya lingkungan dari keluarga maupun lingkungan dari sosial masyarakat. Jika memang generasi itu memiliki lingkungan yang baik, insya Allah kelakuan atau hal yang dilakukan oleh generasi saat ini pasti akan baik. Tapi kalau memang ada faktor yang buruk, faktor sedikit aja yang buruk, maka bisa menjadi problematika dalam menangani lingkungan sosial saat ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.